Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 6 kelas B dengan NIM 1908 1020 49. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel dari mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu artikel yang berjudul Kekerasan Seksual pada Anak, bagaimana dampak atau upaya pencegahannya. Seperti apa penjelasan artikel tersebut? Yuk kita simak video berikutnya. Poin pertama, abstrak. Penjelasan yang pertama yaitu abstrak. Nah, pada abstrak ini, penelitian ini yaitu berawal dari sangat pentingnya pendidikan bagi pendidikan seks bagi anak usia dini atau usia di bawah umur. Kenapa dengan demikian? Karena di Indonesia pada zaman sekarang itu sudah marak sekali pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual pada anak. Apalagi beberapa tahun kebelakang sekarang itu kasus seperti ini sudah sangat meningkat sehingga masyarakat itu sangat terkejut dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, kasus kekerasan seksual pada anak ini masih menjadi fenomena gunung es. Kenapa dengan demikian? Karena hal ini itu disebabkan kebanyakan anak atau korban itu enggan melapor kepada pihak yang berwajib terkait kasus seperti ini. Mungkin saja mereka, para korban, sudah diancam oleh pelaku tidak menyebarkan kasus yang seperti ini, sehingga mereka itu menutup rapat-rapat kasus seperti ini agar tidak diketahui oleh orang lain dan menjaga nama baik mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual terhadap anak ini akan berdampak lebih panjang. Karena di samping berdampak itu pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang sangat berat, yang bahkan menjadi ketergantungan untuk mereka sendiri hingga dewasa. Nah, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban, oleh anak-anak, yaitu antara lain seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, atau mental health-nya terganggu, ada ketergantungan, atau menikmatinya sampai dewasa, atau hilangnya kepercayaan anak kepada orang lain. Nah, mereka itu akan merasa tidak berdaya, akan merasa sudah tidak ada harga dirinya lagi, karena mereka sudah mengalami kekerasan seksual oleh si pelaku atau pedofil yang keji. Adapun penanganan atau upaya untuk mencegahnya yaitu para orang tua harus memberikan perhatian yang besar kepada sang anak agar sang anak itu terhindar dari kejadian kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual ini harus mendapatkan perhatian besar juga selain keluarga, yaitu masyarakat sekitar atau lingkungan yang mendukung mereka, yang bisa memberi motivasi untuk mereka. Nah, pada perlindungan anak, untuk
melindungi anak ini yaitu perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga. Nah, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong pelaku perilaku yang tepat dalam masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menangani kekerasan, cara menangani atau upaya pencegahan dalam kekerasan seksual ini, dan apa saja dampak yang akan terjadi pada diri seorang korban. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian literatur atau literatur review dalam bentuk deskripsi. Poin kedua, pendahuluan. Yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu ancaman bagi bangsa atau negara yang dapat merusak mental health anak, pola pikir anak, kejiwaan anak, ataupun secara fisik, yaitu mereka itu akan mendapatkan mental yang sangat down akan kejadian kasus seperti ini. Apalagi di Indonesia saat ini kasus kekerasan seksual setiap tahunnya itu meningkat, dan korbannya itu bukan hanya dari kalangan bukan dari kalangan dewasa saja ya, tetapi ada dari kalangan anak-anak maupun anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, yang disebut anak-anak itu yaitu yang berusia di bawah 18 tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja itu telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak. Nah, di antaranya itu 887 kasus seksual pada anak, dan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak itu terjadi 3.871 kasus, di antaranya itu 1.028 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun 2 tahun belakangan ini atau 2019 yaitu sudah terjadi sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus diantaranya yaitu 6.454 yaitu kekerasan seksual pada anak. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu berjumlah meningkat lagi menjadi 11.278 kasus. 6.980 kasus diantaranya yaitu kasus kekerasan seksual pada anak. Sedangkan pada tahun 2021 data Januari sampai September itu telah terjadi sebanyak 9.428 kasus terhadap anak, yaitu diantaranya 5.628 kasus kekerasan seksual. Nah, banyak sekali predator eksploitasi anak atau pelaku kekerasan seksual menjadikan anak-anak itu sebagai korban. Kenapa demikian? Para pedofil itu menjadikan anak menjadi korban seksual ini karena anak-anak itu masih lemah, belum mengerti apa-apa. Anak-anak itu akan selalu dijadikan sebagai sosok lemah oleh pelaku atau yang tidak berdaya dan belum memiliki pola pikir yang panjang, dan juga memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi anak-anak itu mudah dibohongi oleh orang-orang dewasa, seperti
orang yang baru kenal saja mereka itu sudah akrab. Nah, istilah kekerasan seksual ini adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Nah, dampak dan kerugian bagi para korban yaitu mereka akan kehilangan harga dirinya seperti trauma, dan mereka juga akan menjadi trauma, psikis mereka terganggu. Kemudian mental health yang ada pada diri seorang anak itu akan terganggu. Kekerasan seksual pada anak juga dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan. Nah, peristiwa kekerasan seksual pada anak oleh guru, adapun beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan seksual pada anak oleh gurunya dicabuli selama sebanyak 13 orang santriwati di salah satu pondok pesantren di Cibiru, Bandung. Nah, adapun pelaku yang melakukan hal seperti ini itu tidak jauh atau tidak asing lagi yang disebut sebagai ustadz atau ketua yayasan di salah satu pondok pesantren itu. Sungguh miris dan membuat masyarakat sekitar terkejut, apalagi saat mendengar bahwa yang mencabuli santriwati itu yaitu pemilik pondok pesantrennya sendiri atau ustadznya sendiri. Adapun kasus selanjutnya di Majalengka, yaitu seorang kakek tega mencabuli 5 orang anak tetangga yang sedang bermain. Anak tetangga itu kebanyakan masih di bawah umur ataupun bisa dibilang yaitu masih duduk di sekolah dasar. Nah, sedangkan kejadian di Cilacap, seorang oknum guru SD menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 15 orang siswinya. Nah, fenomena kekerasan seksual seperti ini, seksual pada anak seperti ini menunjukkan betapa dunia yang seharusnya aman, yang seharusnya tentram bagi anak-anak malah sebaliknya menjadi gambaran yang buruk dan suram dengan ketakutan mereka akan hal yang keji seperti ini. Nah, tujuan dilakukannya kajian literatur penelitian ini untuk mengkaji fenomena sosial berupa kekerasan seksual pada anak dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam dari perspektif kriminologi yang meliputi dampak dan upaya pencegahannya. Nah, jadi kesimpulan dari artikel ini yaitu dapat dikatakan kasus kekerasan seksual itu akan sangat berpengaruh dalam masa depan anak. Nah, jadi peran orang tua dalam mencegahnya kasus seksual kepada anak ini yaitu dengan cara memberikan perhatian yang besar kepada anak dengan cara tidak boleh meninggalkan anak sendirian atau tidak boleh membiarkan anak keluar dari rumah sendirian agar terhindar dari pelaku pedofil kekerasan seksual. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.